Shalom teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Senigea. Dan kali ini saya akan membahas tentang gereja juga eklesiologi. Dan kali ini kita akan membahas tentang upacara di dalam gereja. Apa sajakah itu? Nanti kita akan bahas. Yang pasti upacara dalam gereja itu ada dua, baptisan dan perjamuan Tuhan. Nah, di mana dalam Alkitab akan baptisan ada di dalam baptisan air ada di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Dan terminologi dari kata baptisan itu dia juga dapat disebut dengan baptize, yang artinya mencelupkan, menenggelamkan, yang artinya memenuhi objek dengan air. Nah, baptisma bisa juga disebut dengan baptisman. Baptismo, batis, pencucian. Dan baptizo sama baptismo ini ada di dalam perjanjian baru. Sedangkan yang ada di dalam perjanjian lama yaitu bapto, yang artinya mencelupkan, tidak ada di dalam perjanjian lama. Rantizo, yang artinya memercikan, tidak dipakai di dalam PB, melainkan ada di dalam perjanjian lama. Arti keagamaan di dalam baptisan itu sendiri didefinisikan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2, 12, pasal 12 ayat 13, dan Kolose pasal 2 ayat 12. Kepentingan dari ritual dalam baptisan ini yaitu baptisan roh dan baptisan air tidak dapat dipisahkan, yaitu baptisan roh dan baptisan air ini adalah satu kesatuan. Nah, tidak dapat dipisahkan. Nah, kepentingan dalam ritual ini, dalam baptisan roh, orang percaya didefinisikan dan dipersatukan dengan Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 3 ayat sampai 5. Nah, di sini orang percaya mendefinisikan hal itu. Kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus Yesus. Nah, dan dipersatukan dalam tubuh Kristus yaitu gereja. Sebuah gereja di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Dengan ini juga kita didefinisikan dengan kata lain pekerjaan Kristus sebagai rekan kerja dari hidup yang dibangkitkan dan pribadi Kristus sebagai anggota tubuhnya di dalam Roma pasal 6 ayat 4 dan 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Nah, sedangkan arti lain dari baptisan ini merupakan pernyataan publik yang mensimbolisasikan. Yang pertama, identifikasi dari orang yang melakukannya kepada pribadi dan pekerjaan Kristus dan pengudusan dari dosa, serta identifikasi individu dengan jemaat berita dari Allah dalam gereja. Nah, berita ini kita dapat hanya di dalam gereja, yaitu identifikasi dari pengertian baptisan ini sendiri, teman-teman. Nah, selain itu kita juga akan membahas tentang perjamuan Tuhan. Mana dalam Alkitab akan perjamuan Tuhan ini, itu yang pertama perintah dari Kristus langsung dilakukan oleh gereja di dalam perjanjian baru, terbukti di dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 42 dan 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sedangkan terminologi dari arti ini merupakan yang pertama koinonia atau komunion, berbagi atau berpartisipasi dalam keuntungan atas kematian Kristus. Yang kedua, eksklaristeo, eucharis,
Nah, ketiga pemecahan roti, perjamuan Tuhan, dan meja Tuhan. Nah, dari hal ini masih kita belum membahas tentang baptisan. Yang kita bahas di sini adalah perjamuan Tuhan. Kalau teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan sedikit dari baptisan dan dari perjamuan Tuhan ini, dan jika teman-teman masih penasaran akan pengertian atau definisi dan apa yang harus dilakukan di dalam baptisan ini, tetap ikuti channel kami dan jangan lupa share, komen, dan subscribe. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.